Kembali lagi bersama saya Maurits, analis trading dari Amarket. Selamat siang trader Indonesia dimanapun berada. Pada hari ini saya akan membawakan sedikit analis mingguan tentang apa saja yang akan terjadi pada minggu ini dari tanggal 7 sampai tanggal 11 Maret tahun 2022. Banyak sekali yang akan terjadi yang akan menjadi landasan untuk trader, untuk trader semuanya. Oke, trader semuanya, trader Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai untuk melihat prediksi mingguan yang terjadi pada minggu ini. Tapi sebelumnya saya akan coba langsung dengan platform kita ya. Tapi trader sebelumnya saya cuma mau memberikan sedikit informasi buat trader semuanya bahwa untuk para trader ya, trader semuanya bisa mendaftar di platform Amarket ya. Sekarang saya bisa lihat di sini, saya kasih sedikit iklan layanan masyarakat sedikit dulu buat para trader semuanya ya. Oke. Nah, ini dia. Trader semuanya. Trader bisa lihat di sini ya. Bisa lihat ini adalah website resmi punyanya Amarket. Oleh karena itu, trader bisa untuk mendaftar dan trading bersama kami. Ya, yang paling utama adalah mendaftar dan trading bersama kami. Sekarang saya coba memberikan sedikit sabar trader, ini webnya. Oke, nah ini dia. Oke trader semuanya, ini adalah web dari Amarket. Trader bisa lihat ya, dengan resmi di sini id.a_market.co. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke prediksi harian kita. Nah, kita coba lanjut langsung. Nah, untuk prediksi harian kita, oke, kita langsung ke prediksi harian, bukan prediksi harian, tapi prediksi mingguan kita. Oke, saya coba membuka platformnya. Saya akan melihat platformnya. Mana? Oke. Nah, oke semuanya. Oke, trader. Kita akan coba memprediksi sedikit tentang pasar yang akan terjadi pada minggu ini. Oleh karena itu, seperti biasa trader semuanya, kita akan mulai dengan Euro USD ya trader ya. Oke, kita akan mulai dulu dengan Euro USD. Terlihat di sini, sabar. Informasinya saya akan sedikit memberikan informasi buat trader semuanya. Oke, trader semuanya, sebelum kita masuk, saya akan sedikit membacakan sedikit informasi tentang Euro USD ya, minggu kemarin maupun minggu yang akan datang. Perlu diketahui semuanya bahwa statistik makro minggu lalu ada sedikit memperhatikan ya dalam hal gini. Kejadian yang terjadi di Ukraina, pengeboman yang terjadi, ini yang benar-benar membuat Euro USD benar-benar semakin jatuh dan jatuh lagi ya. Pandangan negatif diperkuat dengan sanksi yang sangat keras yang dijatuhkan oleh Uni Eropa buat Rusia. Ya, membuat mata uang rubel hancur, tapi dengan adanya sanksi tersebut, keadaan perang tersebut semakin membuat penguatan terhadap dolar Amerika. Oleh karena itu, trader semuanya, euro benar-benar jatuh bebas kemarin ya. Kita bisa lihat bahwa euro benar-benar jatuh sampai, saya lihat dulu, di paling terakhir itu dia sampai menuju ke titik yang paling terendah. Ya, mana titik terendah? Nah, ini dia.
1.09. Ya, 1.09. Trader bisa lihat di sini bahwa keadaan yang terjadi sangat membuat euro USD semakin jatuh. Kalau kita bisa melihat semakin akan terjadi perang, maka nilai dari euro USD ini akan semakin turun. Saya 6 bulan lalu saya pernah memprediksikan bahwa mata uang ini akan turun sampai ke 1.0 dan terjadi. Cuman di prediksi saya bilangnya bahwa ini akan terjadi kalau terjadi sesuatu yang sangat luar biasa, dan itu terjadi. Perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina membuat mata uang ini jatuh benar-benar bebas ya, trader semuanya ya. Trader selain itu ya, bagaimana mata uang ini untuk minggu depan ya? Untuk minggu depan ya, seperti kita tahu bahwa di perkiraan minggu sebelumnya dia akan menempuh sampai ke 1.1100 ya, tapi dia turun sampai 1.109 ya. Nah, ini diakibatkan karena meningkatnya ketegangan geopolitik yang membuat euro ini kehilangan, bayangkan sampai 600 poin trader ya, sampai 600 poin ya. Dia malahan kemarin dia turun sampai 109, bayangkan ya, 109 ya. Oleh karena itu, apakah dia bisa turun seperti tahun 2016 103? Nah, ini dia. Ini dia, karena tahun 2016 ya, itu kasus-kasus waktu terjadi perang juga ya. Nah, itu dia. Dia bisa turun sampai ke 1003 ya. Apakah bisa mengulangi lagi sampai 1003? Kita akan lihat dalam minggu ini ya. Nah, tapi untuk minggu depan harus sedikit lihat juga ya. Masih ada, menurut saya masih ada kesempatan untuk dia bisa naik ya. Dia bisa naik ya. Belum lagi nanti trader bisa lihat nanti ada statistik ekonomi yang akan terjadi ya. Pada hari Senin biasanya, hari Senin Jerman akan mengeluarkan berita informasinya ya. Nah, kemudian PDP di zona Eropa ya. Hari Kamis jangan lupa juga Europe Central Bank ya akan memberikan informasi juga, berita yang sangat luar biasa. Nah, selain itu juga nanti data konsumen Amerika akan dikeluarkan pada hari Kamis ya. Ini yang benar-benar akan mempengaruhi dari pergerakan euro USD. Tapi trader semuanya kita akan lihat di sini. Ya, saya coba kembali lagi dulu. Kita akan lihat di sini trader. Kalau menurut prediksi saya trader, ini saya coba memprediksikan ya. Nanti trader bisa masuk lagi di platform punyanya Amarket ya. Tapi ini saya coba memprediksikan dengan saya akan memprediksikan dengan TradingView ya. Trader bisa lihat di sini. Kalau saya memprediksikan ini adalah, coba kita lihat di satu minggu. Kalau trader bisa lihat di sini ya, saya sedikit mengambil keputusan untuk memprediksikan bahwa titik tertingginya itu pada 1.148 ya, itu pun terjadi pada tanggal 10 Februari. Dan trader bisa lihat semakin mengalami penurunan, dan saya sudah bisa bilang apakah dia bisa berulang lagi sampai 103 di sini ya, masih di bawah lagi. Ya, kalau menurut saya ya, kemarin 109 ya, 108 lah, 109 ya. Oke, 109 sempat menembus 108. Menurut prediksi saya, dia masih bisa akan turun lagi, trader. Dia masih turun lagi, dan menurut prediksi saya ada kemungkinan dia bisa turun lagi sampai 107. Masih ada kemungkinan di titik support yang paling terbawah di sini ya, 1,07 di sini ya. Ini adalah titik yang paling terendah ya. Menurut saya masih punya kemungkinan untuk semakin terjadi penurunan apabila perang masih terus berlangsung ya. Sangat berpengaruh di situ. Oleh karena itu, masih dalam prediksi saya, nilai yang paling terendah adalah 1.07 di nilai psikologinya, 1.0700 ya, nilai psikologi ini ya. Nah, dan menurut prediksi saya, kalaupun dia akan rebounding balik ke atas, dia akan menuju ke titik yang paling tertinggi di seputaran 1.130 ini ya. Taruhlah di sinilah 129 1.1 ini ya. Ini sama seperti yang ditunjukkan oleh moving average di sini ya. Nah, kecuali kalau dia bisa menembus ini, dia bisa naik ke titik sini.
1.137-an ya. Tapi dia akan bergerak untuk 1.137, 130 sampai 137. Untuk bisa sampai ke 15, ini menurut saya masih terlalu jauh ya. Jadi menurut saya dia masih akan tetap di sini. Bisa dilihat juga dengan MACD di sini. Momentum yang dikeluarkan oleh MACD semakin makin turun juga ya. Nah, dia belum bisa sampai di titik di bawah sini ya, belum ya, masih sangat jauh. Tapi menurut prediksi saya 1.07 adalah titik yang paling masuk dalam logika ya. Antara itu support yang paling terendah, tapi dia akan sekitar sini aja ya. Jadi pergerakan selama 1 minggu ini saya memprediksikan antara 1.07 sampai 1.130 ya. Kalaupun dia bisa menyentuh titik di sini, taruhlah 1.03 ya, 1.130. Nah, inilah titik resisten yang benar-benar bisa dicapai selama 1 minggu. Ya, itu adalah prediksi kita tentang Euro USD. Bagaimana tentang saudara kembar dia? Nah, trader semuanya kalau berbicara tentang GBP USD, mereka berdua ini seperti Batman dan Robin, trader. Mereka kan selalu beriringan bersama-sama, suami dan istri. Nah, tapi beda. Dalam hal beda, Inggris agak sedikit gimana gitu ya. Oleh karena itu, coba kita akan lihat lagi sekarang bagaimana prediksi GBP USD untuk minggu ini ya. Oke, kita lihat untuk GBP USD ya. Kita harus tahu bahwa Inggris dalam kasus peperangan yang terjadi, Inggris semakin menunjukkan taringnya. Inggris seakan-akan ingin menjadi seperti penyelamat, tapi Inggris kalau seperti kayak gini, dia akan menerima kenyataan bahwa mata uang dia bisa kembali tertekan lagi. Ya. Pound sterling bisa tertekan lagi. Nah, kita akan lihat ketergantungan Uni Eropa terhadap gas Rusia, di mana gas Rusia itu sekitar 45-50%, ya, berbeda dengan negara-negara Eropa lainnya. Ya. Inggris dalam hal ini gini, trader. Inggris tidak terlalu tergantung dengan pasokan gas, ya. Oleh karena itu, untuk mata uang pound sterling, dolar masih bisa untuk kita lihat pergerakannya kemana, masih bisa memberikan sedikit perlawanan terhadap penurunan yang terjadi ya. Kita bisa lihat juga bahwa dari faktor tidak tergantungnya Inggris terhadap gas yang dihasilkan oleh Rusia, ya. Oleh karena itu dia sangat membantu terhadap ya pergerakan dari pound sterling dolar ini supaya dia masih bisa memberikan penekanan terhadap mata uang dolar ya. Tetapi tetap kita bisa lihat bahwa kejadian kemarin tentang penyerangan di stasiun pembangkit listrik tenaga nuklir tetap memberikan pengaruh terhadap semua mata uang ya. Oleh karena itu tetap sama, Inggris dengan mata uangnya masih tetap pound sterling USD dolar ya masih tetap akan mengalami penurunan untuk peak ini ya. Kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa lihat di sini walaupun kalau kita lihat di sini dia menurun, walaupun kalau menurut prediksi saya dia sedikit akan naik, tapi dengan adanya penurunan ya, semua akan tergantung dari geopolitik yang terjadi di Ukraina. Oke, kita lihat. Tapi jangan lupa trader, nanti pada tanggal 8 hari Selasa itu ya ada rilis output dari PDB ya, dan nanti tanggal 11 juga ada rilis dari PDB juga ya. Jadi harus dilihat dengan seksama pergerakan untuk GBP USD. Nah, oke, kita sekarang coba lihat masuk ke platform, kita lihat di sini dari prediksi saya. Oke. Kita masuk. Nah, trader bisa lihat di sini. Di sini sangat nyata ya bahwa dia masih bisa mengalami penurunan. Kemarin dia ditutup di sekitaran 1.1322 ya. Nah, dia tutup sekitaran 1.1322. Trader bisa lihat di sini ya. Di sini adalah titik crossing ya MACD ya. Dia titik crossing dia agak turun. Trader bisa lihat di sini. Ini kita berbicara tentang secara teknikal ya. Kalau secara teknikal ya pasti kita akan melihat dari pergerakan indikator dan lain-lain. Tapi tetap saya mau bilang bahwa apapun yang terjadi, trader harus melihat dari fundamental. Karena fundamental adalah, menurut saya adalah penyebab dari pergerakan semuanya.
Saya selalu bilang bahwa fundamental itu ibarat sebuah peperangan, sedangkan teknikal adalah sebuah pertempuran atau battle. Untuk bisa memenangkan peperangan, kita harus memenangkan pertempuran. Oleh karena itu, kita harus tahu dulu arah peperangan ini ke depan seperti kayak gimana. Oke, kita lihat di sini. Kita masuk ke teknikalnya. Trader semuanya kita lihat teknikal, sangat jelas di sini ya. Tren penurunan masih tren bearish akan tetap terjadi untuk pasangan mata uang ini. Trader bisa lihat di sini dengan jelas bahwa selama 1 minggu ini masih diprediksikan. Saya masih memprediksikan bahwa dia akan turun. Dan kalau kita lihat di sini trader semuanya ya, sabar. Kita lihat di sini untuk prediksi saya di sini ya. Nah, untuk prediksi saya di sini, Nah, dia masih bergerak di antara 1.310 sampai ke 1.347. Dia masih berputar sekitar sini aja trader. Dia masih berputar sekitar sini. Jadi menurut prediksi saya di 1.3106 ya 1.31 lah, 31000 ya. Nilai psikologi sampai 1.34 bla 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 ya. Nah, dia masih bisa kemungkinan sampai 1.35 ya. Dia masih bergerak ya. Dia masih tetap bergerak. Nah, malahan kalau menurut prediksi saya apabila dia telah menembus titik di sini, dia telah menembus dari moving average 100 di sini, di poin sini ya, kalau menurut analisa saya ya, sorry saya lihat sini. Nah, apabila dia udah sampai menembus 1.135 ya. Nah, itu apabila dia akan sedikit bullish ya. Dan apabila dia menembus 1.135 tidak tertutup kemungkinan dia akan naik terus dan dia bisa sampai ke 1.136. Tapi menurut saya 1.136 masih terlalu jauh dari kenyataan. Dia akan segera bergerak ya, dia bergerak di antara 1.3100 di sini sampai 1.3, taruhlah yang paling tertinggi menurut saya 1.135 ya. Itu paling tertinggi. Jadi selama 1 minggu ini dia akan bergerak di sini-sini aja. Ya. Ini saya mau memberikan secara garis besar ya, supaya para trader paham kita harus melihat dulu support resisten selama 1 minggu seperti kayak gimana. Dari situ kita bisa memprediksikan bahwa arah pergerakan dia itu arah kemana. Kalaupun memang akan terjadi bullish ya, saya bisa memprediksikan bahwa dia itu titik tertingginya itu mungkin kalau dia bisa menembus 1.34 di sini. 1.34. Tapi secara garis besar dia akan mengalami bearish ya. Harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Saya selalu bilang bahwa saya memberikan analisa, tapi tugas seorang trader adalah tetap menganalisa kembali lagi. Saya memberikan analisa secara keseluruhan dan tugas seorang trader menganalisa untuk masuk di poin keberapa. Ya. Oleh karena itu, ini hanya sebatas analisa. Tugas seorang trader menganalisa, dan menganalisa lagi. Oke, kita selesai di GBP USD. Sekarang kita coba masuk ke gold. Bagaimanakah pergerakan gold? Nah, kita masuk nih. Ini asik ini, gold. Oke. Nah, ini gold ini dia akan semakin naik dan naik terus. Di mana ada peperangan, di mana ada kekuatan dolar meningkat, disitulah gold akan semakin meningkat. Kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa lihat di sini saya udah tarik channelnya ya. Tapi kita bisa lihat dulu informasi gold yang terjadi. Ya, seperti yang kita tahu bahwa gold emas tertinggi 15 bulan terakhir pada hari Jumat ya, dia sampai ke titik yang paling tertinggi ya. Hal ini disebabkan karena kita udah tahu lah, saya tidak mau ngomong banyak-banyak lagi, terjadi peperangan di Rusia dan Ukraina membuat harga gold semakin tinggi ya. Semakin ada perang semakin akan tinggi terus ya. Jadi oleh karena itu para trader harus bisa melihat arah pergerakan ke depan seperti kayak gimana ya. Nah, gold ini dia kemarin sampai menyentuh ke 1.1942. Bayangkan. Dia akan bergerak naik dan naik terus ya. Menurut prediksi saya minggu ini dia masih tetap akan naik. Menurut prediksi saya minggu ini dia akan naik. Oleh karena itu trader harus bisa lihat juga bahwa penurunan yang akan terjadi di gold tidak akan seberapa besar ya. Tapi kita tidak tahu geopolitik yang terjadi untuk minggu ini seperti kayak gimana. Kalau seumpamanya ada kesepakatan gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina, saya bisa membuat sebuah analisa bahwa harga gold akan sedikit stagnan ya, menunggu momen yang pas untuk dia bisa turun lagi.
Tapi untuk posisi sekarang ini masih diprediksikan harga gold akan naik dan naik terus. Oke, kita lihat di sini trader semuanya ya. Nah, di sini sangat jelas ya, di sini sangat jelas gold ini menurut prediksi saya dia sahabat-sahabat trader. Oke. Nah, saya bisa lihat di sini. Nah, sini menurut prediksi saya ya, kalau menurut prediksi saya gold ini dia masih akan naik terus ya. Bisa sampai dia naik itu sampai ya, kalau prediksi saya gold itu dia bisa sampai ke 2010 ya. Itu titik yang paling tertinggi, tapi 2022 masih bisa didapat ya. Jadi menurut prediksi saya dia masih bisa naik sampai di sini nih 2022 lah. Nah, 2010 lah, 2010 sini dia masih bisa naik sampai di sini ya. Nah, dia masih bisa menyentuh titik ini nih. Nah, kalaupun memang dia akan turun ya, mungkin dia akan sampai di sini-sini aja nih, 94 lah di sini ya. Dia ke 94. Walaupun kalau kita lihat di sini, kita lihat di sini ya, secara teknikal kita lihat ya. Kita lihat di sini bahwa momentum setelah momentum agak sedikit turun, ada kecenderungan supaya momentum ini akan sedikit naik ya, ditunjukkan oleh MACD. Oleh karena itu kalau menurut prediksi saya sekitaran 2000 lah menurut saya ya, sekitaran 2022 ya, 2100 ya. 2100 menurut saya itu udah yang paling tinggi ya, yang paling tinggi 2100 seperti. Nah, itu menurut saya itu kalau sampai 2100 ini, waduh, itu udah tinggi banget ini menurut saya. Tapi menurut saya 2022, nah seperti di sinilah. Nah, di sini. Nah, oke. Menurut saya 2022, 2023 adalah nilai yang paling nilai yang paling benar-benar maksimal dalam trading ya. Nah, sinilah 2022 ya. Nah, oke lah sini. Nah, menurut prediksi saya. Nah, oke. Ini ya 2022 lah taruhlah. Oke. Nah, menurut prediksi saya 2022 ini adalah nilai yang paling tertinggi yang bisa dicapai oleh gold. Tapi kalaupun dia turun, kalaupun dia turun, menurut saya itu nilai 1938 adalah titik yang bisa dicapai oleh gold. Ya. Oleh karena itu trader, kita akan lihat lagi di minggu depan apa yang akan terjadi. Tapi saya masih tetap optimis bahwa gold akan semakin naik dan naik terus. Oke, sekarang kita coba masuk ke minyak ya, Brent. Ya, nah, trader bisa lihat dengan jelas di sini saya sudah memprediksikan untuk minyak. Minyak ini kalau menurut saya itu nilai yang paling rendah itu untuk minggu ini ya, dia akan bergerak dari 107 sampai ke 126. 107 sampai 120 dam. Ya, itu adalah nilai yang paling maksimal akan terjadi. Dan kalaupun dia akan turun, ya mungkin menurut prediksi saya dia kalaupun turun, nah turun mungkin bisa sampai sini 18 lah ya. Nah, 18 ya. Nah, tapi informasi minyak kita lihat dulu bagaimana informasi minyak. Ya, untuk informasi minyak trader ya kita udah tahu bahwa tetap perkiraan minggu ini bahwa Brent masih punya kemungkinan untuk tetap naik terus ke atas ya. Dia akan lanjut terus naik ke atas, masih bullish, masih memegang peranan penting dalam hal ini. Dan kalau dilihat tadi saya udah lihat bahwa ya di perkiraan 115 lah sampai 115 117 dolar adalah nilai yang paling orang bilang minimum yang bisa didapat, tapi dia tidak tertutup kemungkinan bisa sampai ke 125 atau 126 ya.
masih bisa tercapai ya. Karena kalau kita lihat di prediksi ini ya, kita lihat dia kemarin itu dia sampai terakhir itu di 117 ya, 117. 117 kalaupun dia akan turun ya, kalaupun dia akan turun prediksi saya itu 105 lah ya, 105 nilai yang paling maksimal di situ ya. Kalau 105, tapi secara garis besar dia akan masih kemampuan untuk turun. Tapi jangan lupa trader ya, bahwa momentum di sini juga udah pada momentum, menurut saya udah momentum yang paling tinggi sebenarnya. Jadi tidak tertutup kemungkinan bahwa dia akan terjadi pullback, pergerakan balik ya. Akan terjadi pergerakan balik. Ya. Akan terjadi pergerakan balik. Oleh karena itu tetap melihat fundamental yang akan terjadi ya. Karena sangat berbeda antara mata uang lain dengan emas, dengan minyak ya. Minyak, negara-negara penghasil minyak sangat kuat untuk bisa mengatur arah pergerakan minyak ke depan seperti kayak gimana. Jadi mereka mengatur supaya minyak jangan terlalu tinggi tapi jangan terlalu rendah ya, diatur sama mereka ya. Nah, sangat tergantung juga dari peperangan yang terjadi kemarin ya. Peperangan yang terjadi sangat-sangat mempengaruhi dalam arah pergerakan ke depan. Oke, kita lanjut. Prediksi selanjutnya, nah ini tentang Bitcoin. Nah, Bitcoin ini benar-benar sangat luar biasa. Setelah kemarin dia sempat turun ya trader ya. Sabar kita lihat. Nah, kita lihat. Oke. Nah, dia sempat turun itu benar-benar sampai titik yang paling terendah 33.034 ya. Dia sempat ke 34. Dia terus naik lagi ke 40, sempat dia kalau nggak salah dia naik ke 40 berapa tuh, 44 ya kalau nggak salah ya. Dia sempat naik ke 44. Kalau minggu ini trader bisa lihat dengan jelas di sini ya. Minggu ini saya memprediksikan bahwa dia itu akan bergerak dari 34.000 sampai ke 44 atau 45. Dia akan bergerak sekitar itu aja untuk Bitcoin. Ya. Bitcoin ini sekarang pergerakan Bitcoin sudah benar-benar tidak seperti kayak dulu ya. Bitcoin benar-benar sudah perlahan namun pasti sudah bisa dikontrol, dan pergerakannya itu akan selalu lihat dari pergerakan berita-berita ekonomi yang terjadi. Oleh karena itu trader, saya masih tetap memprediksikan bahwa 34.000 sampai 44.000 adalah nilai maksimal yang bisa terjadi untuk pergerakan Bitcoin minggu ini. Ya, untuk bisa sampai ke 30 menurut saya tidak akan terjadi. Belum dan tidak akan terjadi. Tapi untuk bisa sampai ke 45 naik ke 50 masih jauh. Ya, apalagi kalau sampai di sini 48 ini menurut saya ini sangat jauh malahan. Membutuhkan tenaga. Ya, kalau dia bisa tembus di 44 aja sangat luar biasa. Tapi secara garis besar dia akan bermain antara 40 sampai 44, 39, 40, 38 lah. Ya, kalau dia bisa menembus 40 sini, oke, dia akan memberikan kekuatan untuk dia bisa naik ke 43 atau 44. Tapi menurut prediksi saya, dia itu akan bergerak antara 34 sampai 40, taruhlah 43, 44 lah. Menurut prediksi saya ya. Nah, oleh karena itu, tetap trader harus melihat bahwa pergerakan ke depannya seperti kayak gimana ya. Harus tetap melihat pergerakan ke depannya seperti kayak gimana. Oke, trader semuanya, saya juga mau sedikit memberikan informasi buat trader bahwa jangan lupa kalau ada waktu dan kesempatan masuk juga di grup Facebook punyanya Amarket dan masuk juga di channel Telegram punyanya Amarket. Ya, di sana kita akan memberikan informasi-informasi terkini, terbaru, terupdate, fundamental, teknikal, selalu akan ada di sana. Ya. Oleh karena itu, trader semuanya, ya. Oleh karena itu, trader semuanya, harapan saya ke depan adalah trader harus tetap bisa juga melihat arah pergerakan ke depan seperti kayak gimana ya. Oke, trader, kita udah berada di penghujung prediksi mingguan pada hari ini. Ya, saya selalu berharap semoga prediksi minggu ini bisa benar-benar memberikan sebuah masukan buat trader semuanya. Ya, saya kembali lagi bilang bahwa tugas seorang trader adalah menganalisa. Tugas saya memberikan informasi. Tugas seorang trader adalah menganalisa.
Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menganalisa. Saya memberikan informasi, tugas trader menganalisa, dan tugas trader mengambil posisi sesuai dengan keyakinan yang dimiliki oleh trader semuanya. Tapi saran saya yang satu, tetap trader harus bisa melihat informasi yang terjadi. Tetap harus kuasai fundamental yang terjadi. Karena biar bagaimanapun juga fundamental adalah jalan yang paling besar, dan untuk bisa melangkah sampai ke daerah akhir, kita harus melangkah demi langkah menggunakan teknikal. Demikianlah prediksi mingguan kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akan ketemu lagi di prediksi-prediksi berikutnya. Jangan lupa subscribe channel kita, subscribe channel YouTube kita, masuk di platform Amarket, subscribe channel Telegram kita, dan mari bersama-sama kita sukses trading bersama Amarket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di prediksi-prediksi berikutnya. Salam profit.